Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Kristus Yesus. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Selasa tanggal 28 Oktober 2025, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 1. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Ale Jehovah, hodo de Batakku, saipati bulokku doho, pujiokku do guarmu, ainung ngama bahen halongangan ho, akkasaka musien narubi pe nabonar jalan nasik tongdo. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan syukur biasanya didasarkan pada hal-hal yang bersifat positif. Misalnya, keberhasilan, kenaikan jabatan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Jarang seseorang yang sedang mengalami kesedihan, kemalangan, sakit, dan lain sebagainya mengucap syukur. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Nabi Yesaya mengungkapkan rasa syukur atas rancangan Allah. Yang menarik adalah bahwa pada saat itu nubuat Allah yang disampaikan melalui Nabi Yesaya itu belum terwujud. Sekalipun demikian, jelas bahwa dalam ayat pasal 25 ayat 1, Nabi Yesaya mengungkapkan rasa syukur karena Allah telah, itu masa lampau, bukan akan masa yang akan datang, melaksanakan rancangannya yang ajaib. Oleh karena itu, ucapan syukur Nabi Yesaya tersebut merupakan ungkapan iman bahwa Allah pasti akan dan bisa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Allah menghendaki ungkapan syukur yang dilandasi oleh iman. Tanpa iman, ungkapan syukur kita hanya akan didasarkan pada hal-hal yang kelihatan. Dengan perkataan lain, tanpa iman, kita hanya mengucap syukur bila kita sudah menerima berkat Tuhan. Oleh karena itu, tanpa iman, kita tidak akan bisa mengucap syukur pada saat kita mengalami kegagalan, penganiayaan, sakit, kekurangan, dan lain sebagainya. Tanpa iman, kita hanya akan bisa bersyukur berdasarkan apa yang telah kita terima, bukan berdasarkan iman. Tanpa iman, kita tidak akan bisa menerapkan 1 Tesalonik 5 ayat 18 yang mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah Anda bisa tetap mengucap syukur pada saat menghadapi kekurangan, ancaman, kehilangan, kegagalan, dan sebagainya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita latih hati kita setiap hari untuk menemukan alasan bersyukur. Sekecil apapun itu, nafas kehidupan, kesehatan yang masih ada,
orang-orang terkasih, atau bahkan pelajaran berharga dari kegagalan. Ketika syukur menjadi gaya hidup kita, kita akan merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita, dan kita akan menemukan sukacita yang tidak bisa dirampas oleh keadaan dunia. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajari kami untuk taat pada kehendak-Mu, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Kami mengakui begitu sulit untuk bersyukur di tengah kesulitan. Tapi kami memilih untuk percaya pada kuasa dan kasih-Mu. Ubah pandangan kami, agar kami tidak hanya melihat masalah, tetapi juga anugerah dan rencana indah di baliknya. Biarlah hati kami selalu melimpah dengan ucapan syukur. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.